Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kepada Bapak Dharma selaku dosen pengampu pada mata kuliah ADD. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait penugasan yang pertama, yaitu tugas terkait mensimulasikan seperti apa generate seismic FFT, kemudian di IFFT-kan dengan meremove komponen frekuensinya. Nah, sebagai pendahuluan, tujuan dari penugasan kali ini yaitu yang pertama untuk mensimulasikan seismic trace sintetis dengan tiga komponen frekuensi mulai dari 10 Hz, 30 dan 60. Yang kedua menganalisis spektrum frekuensi dengan menggunakan FFT dan terakhir merekonstruksi sinyal dengan inverse FFT setelah menghilangkan komponen frekuensi tersebut. Nah, sebagai pengantar juga saya akan menjelaskan terkait Fourier transform yang dimana pada Fourier transform setiap sinyal kompleksnya itu dapat dibentuk dari penjumlahan banyak gelombang sinus dengan frekuensi, amplitudo, dan fase yang berbeda. Nah, jadi si FFT ini merupakan tahapan yang penting untuk mengubah sinyal atau data dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Karena biasanya yang dipakai dalam pengolahan sinyal itu biasanya dalam domain frekuensi. Nah, FFT ini juga merupakan versi komputasi yang lebih efisien daripada DFT atau discrete Fourier transform. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah inverse FFT. Eh, Dasar teori inverse FFT ini sebenarnya kebalikan atau inverse dari FFT itu sendiri, yaitu merekonstruksi sinyal dari frekuensi domain menjadi time domain dengan tahapan atau step yang dilakukan adalah notch filtering yang dimana notch filtering ini meremove atau men-zero out bin FFT pada frekuensi target. Kemudian di inverse FFT dan didapatkan sinyal tanpa frekuensi tersebut. Nah, adapun bandwidth filter yang digunakan yaitu kurang lebih 5 Hz di sekitar frekuensi target atau di sekitar komponen frekuensi. Relevansi eh, IFFT ini biasanya digunakan untuk menghilangkan ground roll atau power line noise atau mechanical noise lah. Nah, untuk parameter yang digunakan mulai dari sampling frekuensi, saya menggunakan frekuensi sampling 500 Hz, kemudian period sampling 0,02 second atau 2 milisecond, kemudian panjang sinyal atau banyak datanya itu adalah 1000 sampel, kemudian total rekaman atau periodnya adalah 2 detik, kemudian frekuensi Nyquistnya 250 Hz, untuk komponen frekuensinya mulai dari 10 Hz dengan amplitudo 1, kemudian em, komponen frekuensi 30 Hz dengan amplitudo 0,7, dan komponen frekuensi 60 Hz dengan amplitudo 0,5. Dan terakhir saya juga menambahkan random noise dengan noise-nya itu adalah Gaussian noise dengan standar deviasi 0,5. Nah, langsung saja masuk ke pengolahan skripnya atau fill in the scratch. Step yang pertama dilakukan adalah mengimport NumPy SMP. Di sini saya lakukan satu sel aja supaya tidak banyak sel-selnya. Matplotlib. Nah, kemudian NumPy ini merupakan library utama untuk komputasi numerik. Em, Seperti array, matematika, dan FFT biasanya digunakan untuk import NumPy. Kemudian Matplotlib PyPlot-SPLT ini merupakan library untuk membuat semua visualisasi atau plotnya. Kemudian bisa dilanjut dengan membuat untuk Matplotlib inline ini adalah command atau perintah khusus Jupyter agar plotnya itu muncul langsung di dalam notebook, bukan di jendela terpisah atau di window yang terpisah.
Nah, di sini ada figur 2 dpi. Ini merupakan resolusi gambar 120 dpi atau dot per inch agar lebih tajam untuk eh, resolusi gambarnya ketika di generate. Nah, kalau yang 10 ini adalah font size-nya. Jadi ukuran font semuanya itu sama. Untuk ke parameter, ini menggunakan frekuensi sampling eh, 500. Artinya dia merekam 500 titik data per detik. Nah, kalau 500 eh, itu frekuensi samplingnya, maka si Nyquist frekuensinya itu 250 Hz. Nah, nilai 500 Hz ini dipilih karena cukup tinggi untuk merekam sinyal hingga 250 Hz, yaitu Nyquistnya tanpa mengalami aliasing. Kemudian lanjut ke parameter selanjutnya. Ini adalah sampling period, yang dimana sampling period ini satu per frekuensi samplingnya, atau satu dibagi 500, yaitu 0,002 second atau 2 milisecond. Ini merupakan jarak waktu antar satu sampel ke sampel berikutnya. Nah, ketika semakin tinggi frekuensi sampling, maka semakin kecil eh, sampling periodnya, maka semakin rapat juga titik samplingnya. Kemudian lanjut L. L di sini merupakan panjang sinyal atau berapa banyak data yang terekam. Bikin 1000 aja. Artinya 1000 sampel titik data yang terekam gitu. Nah, dengan T-nya tadi adalah 0,002 second, maka durasi total rekamannya itu 1000 dikali 0,002, yaitu 2 detik. Nah, di sini fungsi T sama dengan NP range L dikali T ini membuat vektor waktu mulai dari 0, kemudian 0,002, 0,004, 0,06 sampai 1,998 detik. Nah, NP range di sini fungsinya untuk menghasilkan seperti 0, 1, 2, sampai 999. Kemudian dikali T sama dengan 0,002 tadi untuk menghasilkan waktu dalam detik dari 0 hingga 1,998 second. Dan nantinya ini adalah sumbu X untuk semua plot time domainnya. Sini langsung uh, di frekuensi komponen frekuensinya F1, F2, F3, 10, 30, dan 60. Komponen frekuensi 10 Hz ini merupakan representasi gelombang permukaan atau ground roll. Ini frekuensinya rendah. Yang 10, kemudian komponen frekuensi yang kedua itu 30. Ini merupakan representasi frekuensi kerja refleksi seismik. Frekuensinya menengah. Dan terakhir frekuensi 60 Hz. Ini representasi sinyal frekuensi tinggi atau noise power line. Kemudian lanjut untuk mengenerate si seismic trace-nya. Pertama dilakukan memberikan atau menetapkan benih atau seed sebagai angka acak. Tuh, angka acaknya di sini. Dan nanti di sini menjamin noise yang dihasilkan selalu sama setiap kali code atau script ini dijalankan. Nantinya tanpa seed ini, noise akan berbeda setiap run atau mengenerate scriptnya, sehingga hasil tidak bisa di generate. Dan masuk ke sinyal.
Ya, ya. Tadi dua, ini kali itu. Ini amplitudonya tadi satu untuk komponen frekuensi satu, 0,7 ini untuk komponen frekuensi 30 Hz, dan amplitudo 0,5 itu untuk komponen frekuensi 60 Hz. Ini nanti amplitudo terbesarnya ini si satu ini merupakan yang paling dominan, kemudian 0,7 ini amplitudo yang menengah, dan 0,5 di sini amplitudonya terkecil. Nah, terus ada rumus sinyal itu 2 kali NP dikali Pi dikali F dikali T, ini adalah konversi frekuensi dari Hertz ke radian, dengan rumusnya itu omega sama dengan 2 VF. Kemudian lanjut, kita menambahkan noise. Nah, di sini fungsi scriptnya adalah menghasilkan 1000 angka acak yang terdistribusi Gaussian noise dengan rata-ratanya itu nol, atau dan standar deviasinya itu satu. Kemudian dikali 0,5, eh, untuk standar noise-nya itu, standar deviasi noise-nya itu setengah dari standar deviasi unit atau standar deviasi Gaussian noise-nya tadi. Ini nantinya merepresentasikan si noise-nya ini adalah ambient noise di lapangan. Bisa itu getaran kaki, entah langka, entah eh, apa namanya, traffic, atau gelombang-gelombang yang kecil-kecil atau gelombang mikro. Kemudian lanjut kita membuat seismic trace-nya. Seismic trace. Nah, di sini fungsinya sebenarnya untuk tahu bahwa seismic trace ini merupakan penjumlahan dari sinyal yang bersih dijumlah dengan noise yang sudah dibuat tadi. Selanjut, scriptnya untuk membuat FFT-nya. Nah, untuk yang si Y sama dengan NP dikali FFT dikali FFT, ini untuk menghitung FFT penuh atau two-sided dari seismogram, ini fungsinya untuk mengubah sinyal 1000 sampel waktu tadi menjadi 1000 koefisien yang kompleks di frekuensi domain. Nah, nanti hasilnya array kompleks YK untuk K-nya adalah 0, 1, 2, sampai 999. Nanti setengah pertama dinilai K0 sampai 499 ini adalah frekuensi yang positif. Sementara setengah keduanya atau eh, 500 ke 999 ini adalah frekuensi negatifnya. Lanjut ke NP, P2-nya NP APS. Database ini adalah untuk mengambil magnitud dari bilangan kompleks Y sama dengan akar dari real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Nah, per L di sini adalah normalisasi dengan jumlah sampel agar amplitudo spektrumnya itu sesuai dengan amplitudo sinyal yang asli. Kemudian P2 di sini ini adalah two-sided amplitude spektrum tadi yang masih berada di dua sisi, positif dan negatif. Kemudian ini kita pisahkan, P1 sama dengan P2.
Nah, di sini eh, fungsinya untuk mengambil hanya setengah pertama spektrum dengan nilai 0 sampai 9, 0 sampai 500 dan L bagi 2 tambah 1 sama dengan 501 ini adalah 501 bin frekuensi dari 0 hingga 250 Hz. Dan copy di sini fungsinya untuk menyalin ke array baru agar modifikasi berikutnya tidak merusak si P2-nya. P2, 1. Nah, ini mengkalikan semua bin kecuali DC atau indeks nolnya dan nilkuis atau indeks terakhirnya dengan 2 di sini. Alasannya karena energi frekuensi itu terbagi simetris antara yang positif dan negatif. Nah, saat hanya mengambil sisi positif, energi sisi negatif harus dikembalikan dengan perkalian 2. Dan DC dan nilkuisnya di sini tidak dikali 2 karena keduanya itu tidak mempunyai pasangan yang simetris. Next. Di sini fungsinya untuk membuat sumbu frekuensi mulai dari 0, 0,5, 1, 1,5 sampai 2, 250 Hz. Fs dibagi L di sini fungsinya untuk apa ya, resolusi frekuensi gitu, yaitu jarak antar bin FFT-nya, yaitu Fs-nya tadi frekuensi sampling adalah 500, dibagi L-nya, L-nya adalah 1000. Nanti hasilnya adalah resolusi frekuensi adalah 0,5 Hz. Artinya kita bisa membedakan dua frekuensi yang berbeda di minimal 0,5 Hz. Kemudian lanjut ke router. Nah, di sini fungsinya untuk menghasilkan remove frekuensi komponennya di sini helper function. Remove frekuensi y underscore full target frekuensi fs l kemudian nah, ini np.fft dikali fft frekuensi L dan seterusnya ini menghasilkan sumbu frekuensi dua sisi tadi dengan panjang L. Nah, outputnya nanti ada 0, 0,5, 1 hingga 249,5. Dan itu yang positif. Yang negatifnya mulai dari negatif 250, negatif 249,5 sampai negatif 0,5 Hz. Jadi dua sisi positif dan negatif diperlukan karena FFT akan menghasilkan koefisien untuk frekuensi positif dan negatif. Ini bisa di next. Untuk Nah, di sini fungsinya menyalin array FFT asli ke y underscore field. Di sini fungsinya wajib karena agar array y-nya itu asli tidak ikut dimodifikasi. Nah, tanpa si script copy ini, Python akan memodifikasi si y aslinya karena array-nya itu bersifat by reference. Tuh. Kemudian lanjut ke
np.abs flex di sini ini fungsinya untuk mengubah semua frekuensi menjadi positif. Kemudian target frekuensi di sini adalah untuk menghitung jarak dari target frekuensi. Nah, bandwidth di sini fungsinya untuk em, true untuk semua bin dalam kurang lebih 5 Hz dari target. Nah, di sini menolkan atau meremove semua bin FFT yang termasuk dalam mask. Jadi dia menghapus energi di range tersebut. Ini adalah inti dari si eh, script untuk notch filter. Jadi dia meremove atau men-zero out di domain frekuensi. Sekarang kita membuat si inverse FFT-nya. Nah, di sini N period FFT dikali IFFT ini adalah proses inverse FFT-nya, yakni mengubah semua spektrum yang sudah difilter kembali menjadi ke domain waktu. Nah, hasilnya array kompleks, yakni bagian imajinernya sangat kecil. Kemudian si N period di sini ini adalah untuk mengambil bagian realnya aja. Jadi sinyal waktunya itu sudah difilter.
Nah, di sini fungsinya untuk melakukan proses P2 ke P1 yang sama seperti di bagian FFT. Ini digunakan untuk menghitung spektrum dari area FFT yang sudah difilter dan mengembalikan dua nilai dari sumbu frekuensi F dan amplitudo P1. Lanjut, ya. Nah, di sini fungsi utama untuk menggabungkan semua proses mulai dari filter dan plotnya. Dan parameter di sini yaitu target frekuensi merupakan frekuensi yang dihapus, dan color ini ya warna, plot filter, dan BW ini adalah bandwidth filter. Kemudian tinggal di plot. Nah, di sini untuk menambahkan garis vertikal putus-putus di frekuensi target pada spektrum originalnya. Jadi, fungsinya untuk memperlihatkan frekuensi mana yang akan dihapus. Nah, di sini untuk menambahkan shading merah yang transparan di spektrum hasil filternya. Jadi ibaratnya kayak menunjukkan zona kurang lebih 5 Hz yang telah di remove atau di zero out. Jadi ini adalah visualisasi efek dari notch filternya. Nah, dari keseluruhan script ini adalah script-script utama untuk mengenerate hasil di penugasan ini. Nah, kemudian setelah eh, dibuat script utamanya, ini masuk ke plotnya. Jadi ketika diplot atau ditambahkan script eh, plot setiap visualnya atau plot setiap outline-nya akan seperti ini. Ini ketika disempurnakan dan sudah dimasukkan eh, script plotnya dan juga di remove. Nah, mulai dari time domainnya atau menjadi seismic trace pada domain waktu. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa si sinyalnya ini kom tampak kompleks dan tidak beraturan karena merupakan hasil dari tiga komponen frekuensi yang ditambah noise. Nah, ada pola osilasi yang lambat itu dari frekuensi satu tadi yang 10 Hz yang membentuk envelope
naik turun yang panjang yang 10 Hz. Nah, kemudian di atasnya ada getaran yang lebih eh apa namanya? Ada getaran yang lebih rapat yaitu dari si frekuensi keduanya. Komponen frekuensi kedua itu 30 Hz dan komponen frekuensi yang ketiga itu 60 Hz menumpang gitu. Jadi yang membuat dia lebih rapat itu frekuensi yang kedua dan frekuensi ketiga. Kemudian ini juga ditambahkan noise Gaussian dengan standar deviasi 0,5 dan, eh, dan fungsinya ini untuk mempertebal si garis sehingga trace-nya itu tampak lebih padat dan seperti menyerupai seismogram yang nyata gitu. Kemudian ada amplitudo yang berkisar antara kurang lebih 3. Ini adalah rentang maksimumnya sampai di 3 saat semua komponen sefase. Dan terakhir untuk durasi total atau waktunya di sini adalah 2 detik, mulai dari 0 sampai 2 detik. Karena L-nya itu tadi atau banyak sampelnya adalah 1000 dikali dengan sampling periodnya yaitu 0,002 second menjadi 2 detik di sumbu X-nya. Nah, terus lanjut untuk visual yang kedua atau output yang kedua ini adalah frekuensi spektrum seismic trace ketika di FFT kan. Di sini domainnya sudah domain frekuensi. Ini bisa kelihatan di sini bisa kelihatan bahwa komponen frekuensinya itu tadi yang 10 Hz di sini, 30 Hz di sini, 60 Hz di sini. Ini merupakan komponen frekuensi yang memiliki amplitudo 1 di 10 Hz, amplitudo 0,7 di 30 Hz, dan em, kom- amplitudo 0,5 di amplitudo 60 Hz. Jadi di bawah ini juga ada noise floor yang rendah yang merata dari 0 sampai 250 Hz atau Nyquist-nya. Tuh. Kemudian lanjut di apa, ketika sudah meremove yang 10 Hz dengan mempertahankan eh, 30 dan 60 di sini em, di time domainnya ketika sudah di remove di sini sinyalnya tampak lebih rapat dan bergetar lebih cepat karena komponen 10 Hz atau eh, osilasinya itu udah hilang gitu. Kemudian terdapat juga envelope atau aliran panjang yang terlihat di original yang menghilang. Nah, sinyalnya tidak lagi mengayun dengan periode 0,1 detik. 0,1 detik. Kemudian amplitudo turun drastis dari 3 menjadi 1,5 karena komponen terkuatnya itu sudah dibuang. Amplitudo 1 tadi. Yang tersisa adalah getaran menengah yaitu 30 Hz dan getaran cepat 60 Hz. Untuk frekuensi spektrumnya ketika sudah di remove 10 Hz, di sini area merahnya mulai dari 5 sampai 15 terlihat kosong dan puncak 30 dan 60-nya ini masih ada dengan amplitudenya tidak berubah amplitudenya. Dan noise floor-nya di sini juga ini dari range 5 sampai 15 Hz juga ikut dihapus. Nah, ini analoginya adalah seperti membuang ground roll atau surface wave yang biasanya mendominasi frekuensi rendah atau kurang dari 15 Hz. Biasanya ini dalam rekaman seismik eksplorasi. Dan jika nanti setelah difilter data lebih representatif untuk refleksi dari lapisan yang dalam. Nah, lanjut ke uh, FIFT yang kedua yaitu meremove komponen frekuensi 30 Hz dan mempertahankan 10 dan 60. Nah, di sini sinyal dalam time domainnya tampak lebih unik mungkin karena dia memiliki gelombang panjang yang permukaannya itu bergerigi halus karena si 10 Hz-nya ini tuh membentuk badan gelombangnya sementara si 60 Hz-nya ini menambahkan riak-riak kecil di atasnya karena di yang menengah tadi itu yang eh oh, nggak salah. Jadi untuk amplitudo di sini turun ke angka 1,8 sampai 1,2 di sebelah sini untuk amplitudonya
karena dia kehilangan komponen si 30 Hz-nya tadi. Untuk amplitudo si 30 Hz ini adalah 0,7. Nah, kemudian untuk di frekuensi spektrumnya, ini bisa dilihat terdapat kayak gap atau apa ya? Ya, ada celah yang ada di 30 Hz frekuensinya. Kemudian di puncak atau di komponen frekuensi 10 dan 60 ini tetap, dan di area merah ini juga memperlihatkan zona yang hilang gitu untuk si noise floor-nya. Dan biasanya untuk diinterpretasi geofisika, ini digunakan atau meremove komponen 30 Hz ini digunakan untuk ketika ada mechanical noise dari generator atau mesin bor yang mengkontaminasi frekuensi kerja tertentu, misalnya di 30 Hz tadi. Karena frekuensi 30 Hz ini biasanya masuk ke zona optimal refleksi dangkal. Jadi filter ini hanya dilakukan saat frekuensi tersebut benar-benar terkontaminasi dengan noise. Dan terakhir, em, ini ketika meremove 60 Hz dan mempertahankan 10 dan 30. Untuk di seismic trace time domain, ini yang paling smooth dan paling bagus. Dan hampir sama dengan original seismic trace-nya. Bisa kelihatan di sini. Nah, ini dikarenakan komponen si 60 Hz ini dia memiliki amplitudo terkecil atau 0,5. Nah, jadi sinyal filter ini tampak sedikit lebih smooth, dengan detail getaran dia sangat cepat karena riak halusnya itu dari 60 Hz. Dia berkurang. Tapi bentuk umumnya itu sinyalnya hampir sama dengan original. Untuk amplitudonya hampir nggak berubah secara signifikan karena komponen 60 Hz-nya ini bukan penyumbang energi yang paling besar. Kemudian osilasi dominannya di sini ada di 10 Hz dan osilasi menengahnya itu 30 Hz masih sangat dominan gitu. Untuk frekuensi spektrumnya di sini bisa dilihat hanya puncak 60 yang hilang, kemudian frekuensi yang hilang. Spektrum di bawah 55 Hz sama persis dengan originalnya di sini. Dan puncak 10 dan 30 Hz untuk komponen frekuensinya tidak terpengaruhi sama sekali. Nah, biasanya untuk meremove frekuensi 60 Hz ini adalah um, analogi langsung dari power line noise filter. Biasanya ini adalah kontaminasi dari power line atau noise paling umum di rekaman seismik, dan cara menghilangkannya sama seperti meremove seperti ini dengan IFFT. Dan terakhir ini untuk sebagai perbandingan aja. Dan untuk kesimpulannya adalah jika semakin besar amplitudo frekuensi yang dibuang, maka semakin drastis untuk perubahan sinyalnya. Nah, kemudian filter di sini juga bekerja selektif dan tidak merusak komponen frekuensi lain. Dan IFFT berhasil merekonstruksi sinyal dengan akurat. Dan ada juga ketika mengaitkan ke meremove ketiga komponen frekuensi ini, yang pertama adalah ketika meremove komponen frekuensi 10 Hz, ini adalah analogi high pass filter untuk membuang ground roll atau surface wave ke dalam seismic refleksi survei. Dan ketika meremove 30 Hz, di sini biasanya analoginya adalah notch filter untuk membuang mechanical noise spesifik dari peralatan lapangan. Dan terakhir, ketika meremove 60 Hz, di sini adalah analogi notch filter untuk membuang power line atau harmonic noise gitu, entah dari trafo atau tiang listrik gitu. Nah, eh, untuk kesimpulan akhirnya, di simulasi ini berhasil mengenerate seismic trace sintetis dengan tiga komponen frekuensi berbeda yang teridentifikasi jelas dalam FFT-nya dengan amplitudo itu tadi 1, 0,7, dan 0,5. Sini FFT terbukti efektif untuk mengubah sinyal kompleks di domain waktu menjadi representasi spektral yang informatif dalam domain frekuensi. Kemudian notch filtering dengan men-zero out atau meremove FFT bins-nya di sini juga bekerja secara efektif pada IFFT karena dia hanya membuang frekuensi target atau komponen frekuensi yang mau kita hilangkan tanpa merusak komponen frekuensi lain.
Nah, besarnya dampak filter ini sebanding dengan amplitudo komponen yang dibuang. Misal, remove 10 Hz yang paling besar, kemudian meremove 30 Hz ini dampaknya menengah, dan meremove 60 Hz ini dampaknya paling halus atau smooth. Jadi untuk teknik FFT dan IFFT ini merupakan fondasi yang paling penting di seismic data processing modern, mulai dari ground roll atenuasi dan power line noise removal. Dan terakhir untuk tantangan di penugasan ini mungkin lebih ke memahami perbedaan antara two-sided and single-sided spectrum serta kenapa perlu dikalikan dua. Nah, hal yang baru dipahami di sini adalah FFT bukan hanya sebagai rumus matematika aja, tapi alat praktis yang langsung bisa digunakan untuk filtering real case geofisik. Untuk insight baru yang saya dapat adalah melihat bahwa sinyal yang di time domain ini tampak kacau, tampak kacau. Tapi ternyata memiliki struktur yang sangat rapi di frekuensi domain. Nah, ini merupakan cara pandang yang memang ada dalam menganalisis data geofisika. Nah, untuk harapan ke depannya atau aplikasi ke depannya, teknik ini bisa diterapkan pada data seismik lapangan untuk noise removal sebelum proses picking atau inversi. Nah, demikian presentasi saya pada video kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.